Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang ketentuan warisan dalam Islam. Pengertian hukum waris dalam Islam. Pewarisan dalam pengertian hukum waris Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan untuk mengatur peralihan atau pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada seseorang atau keluarga yang disebut juga dengan ahli waris. Sedangkan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Islam pasal 171 menjelaskan tentang hak waris, yang artinya hukum waris Islam adalah hukum yang dirancang untuk mengatur peralihan hak milik kepada ahli waris harta benda dan menentukan siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya serta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Untuk itu, dalam hukum waris Islam juga terdapat aturan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing ahli waris, jenis harta yang akan diwariskan atau harta warisan yang akan diterima ahli waris. Undang-Undang Hukum Waris Islam Indonesia. Dalam aturan waris Islam, bukan hanya membahas mengenai pembagian harta yang ditinggalkan sang pewaris, namun juga masih ada anggaran terkait peralihan harta yang ditinggalkan sang pewaris lantaran sudah meninggal dunia. Dalam peralihan harta menurut pewaris ke pakar warisnya, ternyata masih ada rapikan caranya, yaitu melalui cara wasiat. KHI berisi 3 kitab yang masing-masingnya dibagi sebagai beberapa bab dan pasal. Untuk bidang aturan waris Islam, masih ada pada kitab 2 KHI berjudul Hukum Kewarisan. Buku KHI bidang aturan waris Islam ini terdiri atas 6 bab dan 44 pasal. Rincian menurut kitab 2 KHI menjadi berikut untuk hal-hal yang mengatur mengenai wasiat dalam KHI. Masih ada dalam bab 4, tepatnya pada pasal 194 hingga pasal 209. Isinya sekitar misalnya pasal 194 hingga pasal 208 pada aturan waris Islam KHI mengatur terkait menggunakan wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 lebih mengatur terkait wasiat spesifik yang diberikan buat orang tua angkat atau anak angkat. Pasal 195 pada aturan waris Islam KHI menyebutkan bahwa masih ada 2 bentuk wasiat yang ekspresi dan tertulis, baik berupa akta pada bawah tangan ataupun akta notaris. Kedua bentuk wasiat ini dipercaya absah jika disaksikan setidaknya 2 orang menjadi saksi. Tata cara pembagian warisan dalam Islam. 1. Setengah. Ashabul furud mendapatkan setengah adalah sekelompok laki-laki dan 4 perempuan. Ini termasuk suami, anak perempuan, keponakan laki-laki, saudara kandung, dan saudara perempuan dari pihak ayah. Yang kedua, seperempat. Para ahli waris berhak atas seperempat harta peninggalan seorang ahli waris yang hanya mempunyai 2 suami istri. 3. Seperdelapan. Pewaris seperdelapan harta warisan adalah istrinya. Seorang istri mewariskan harta suaminya, baik dia memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau dari rahim istri lain. Yang keempat, 2/3. Ahli waris dari 2/3 harta adalah 4 orang wanita. Ahli waris ini termasuk anak perempuan kandung, keponakan laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan kandung. 5. 1/3. Hanya 2 ahli waris dan dari 1/3 harta warisan adalah ibu dan 2 saudara kandung dari ibu yang sama. Yang keenam, 1/6. Ada 7 ahli waris yang berhak atas 1/6 harta warisan sebagai ayah, kakek, ibu, cucu, anak laki-laki, saudara perempuan kandung dari ayah, nenek, saudara laki-laki dan ibu, kakak perempuan. Hal tertentu yang membuat warisan seseorang batal. 1. Budak. Seseorang yang berstatus budak tidak berhak mendapatkan warisan sekalipun dari saudaranya, karena segala sesuatu yang menjadi milik seseorang budak adalah milik langsung tuanya. 2. Pembunuhan. Ahli waris yang membunuh seorang ahli waris, misalnya anak laki-laki membunuh ayahnya, tidak berhak atas harta warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seseorang pembunuh pun berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. 3. Perbedaan agama.
Seorang muslim tidak dapat mewaris atau diwariskan kepada non-muslim, apapun agamanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sendiri. Tidaklah benar seorang muslim mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Laporan Bukhari dan Muslim. Syarat pembagian warisan. Syarat pertama pewarisan adalah ahli waris telah meninggal dunia dan kematian orang tersebut dapat ditetapkan tanpa membuktikan mati hakikatnya atau dengan ketetapan meninggal karena hukum. Kedua, apakah ahli waris masih hidup atau putusan hakim menyatakan bahwa dia masih hidup pada saat meninggalnya ahli waris yang sah. Sekalipun ahli waris yang sah itu masih dalam kandungan ibunya, ia tetap berhak mendapatkan bagiannya jika ia dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli warisnya. Namun, ada juga batasan yang membuat warisan menjadi tidak mungkin. Misalnya, perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris, perbudakan dan pembunuhan. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, tidak hanya memahami pengertian pembagian warisan dalam Islam saja, namun juga mengetahui pengertian dari hukum waris secara Islam, undang-undang yang mengatur hukum waris Islam, tata cara pembagian, syarat, rukun, dan jumlah bagian warisan yang dapat berdasarkan hukum waris Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.